Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Razali Nasution dari kelas 08 TPLM 005 dengan NIM 1910114961. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi dari visualisasi informasi. Nah, tugas ini dilakukan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu visualisasi informasi. Apa sih itu visualisasi informasi? Menurut MC Cormack, pada tahun 1998, dia mendefinisikan bahwa visualisasi itu adalah metode penggunaan komputer untuk mentransformasikan simbol menjadi geometri dan memungkinkan peneliti dalam hal mengamati simulasi komputasi yang dapat memperkaya proses penemuan ilmiah sehingga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan tak terduga. Nah, itu adalah definisi dari MC Cormack. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan visualisasi informasi. Nah, di mana tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu ada mengeksplor, yang kedua adalah menghitung, dan yang ketiga adalah menyampaikan. Nah, yang pertama yaitu mengeksplor. Mengeksplor adalah disebut juga penjelajahan atau pencarian. Adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu yang baru. Nah, dalam hal ini simulasi visualisasi mengeksplor bisa dalam bentuk eksplorasi terhadap data atau informasi yang ada yang dapat digunakan sebagai salah satu dari elemen pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu menghitung. Menghitung adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dimensi atau bentuk suatu objek. Dalam hubungannya dengan visualisasi, menghitung dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan analisa terhadap data yang ada dalam bentuk gambar, seperti grafik dan tabel yang sudah dihitung. Sehingga manajemen hanya perlu melakukan pengambilan keputusan dari data yang sudah terhitung. Nah, yang ketiga yaitu ada menyampaikan. Data mentah yang diolah lalu ditampilkan dalam bentuk seperti grafik merupakan bentuk penyampaian dan cara melakukan pendekatan visual yang mana dapat membuat orang yang melihat gambar tersebut dapat dengan mudah menyimpulkan arti dalam gambar tersebut. Karena secara umum data yang diolah dalam bentuk grafik lebih mudah dipahami karena sifatnya tidak berbelit-belit melainkan langsung pada poin yang dituju. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik visualisasi informasi. Menurut MC Cormack, karakteristik visualisasi informasi yang baik itu memiliki 4 karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama itu perbandingan gambar, yang kedua menggunakan pola, gambar animasi, dan warna. Nah, menggunakan pola. Penggunaan pola agar manusia yang melihatnya dapat melakukan scanning atau recognizing, remembering terhadap apa yang mereka lihat dan menyimpulkan dengan cepat berdasarkan pola-pola yang membedakan pola yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua itu menggunakan perbandingan gambar. Macam-macam perbandingan gambar dapat berupa panjang, bentuk, orientasi, gradiasi, warna, tekstur, yang mana merupakan pembeda antara visual yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan perbedaan ini juga dapat menimbulkan perbedaan informasi yang dapat dihasilkan dari perbandingan gambar yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu gambar animasi. Animasi dapat menggambarkan dan membedakan berdasarkan perjalanan waktu yang terjadi, yang mana tidak dapat digambarkan secara jelas dengan menggunakan gambar yang diam. Dan yang terakhir yaitu warna. Deskripsi gambar yang dapat membantu perbedaan warna yang digunakan. Dalam hal ini perbedaan warna juga dapat mempengaruhi perbedaan informasi yang dihasilkan. Nah, itu adalah karakteristik dari visualisasi yang baik menurut MC Cormack. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu macam-macam media visualisasi informasi. Nah, di poin pertama itu ada diagram, selanjutnya grafik, poster, kartun, komik, gambar, dan bagan. Nah, diagram adalah gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis diagram yang baik, adalah sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian terpenting saja.
Yang kedua yaitu grafik. Grafik adalah suatu garis yang menggunakan titik atau garis untuk menyampaikan informasi statik yang saling berhubungan dengan berasumsi pada pengertian grafik tersebut dalam proses belajar mengajar. Grafik mempunyai fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi, kualitas-kualitas, maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana. Poster. Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Media ini digunakan pada umumnya untuk mengenakan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan sebagai sarana promosi gitu. Kartun. Kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat dengan berasumsi bahwa konsep tersebut atau kartun dapat digunakan sebagai alat proses pengajaran. Yang selanjutnya itu komik. Nah, komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkap karakter dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembacanya. Nah, yang selanjutnya itu gambar. Media grafis yang paling umum digunakan dalam BPM karena merupakan bahasa umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Nah, kemudian yaitu bagan yang terakhir. Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana, antara lain yaitu perkembangan, perbandingan, struktur, dan organisasi. Selanjutnya yaitu ada contoh visualisasi informasi dua dimensi. Nah, contoh visualisasi informasi dua dimensi berupa sebuah gambar yang menjelaskan tentang rute perjalanan kereta api Jabodetabek. Seperti teman-teman yang lihat ya gambar di samping ini. Nah, gambar ini juga sering ya kita lihat di dinding atau atap ya KRL. Yaitu dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa rute perjalanan kereta api Jabodetabek, sehingga apabila kita ingin melakukan perjalanan menuju suatu lokasi saat Anda kebingungan menggunakan transportasi darat, maka mungkinlah kereta api solusinya. Untuk itulah bagan perjalanan Jabodetabek divisualisasikan berupa gambar untuk membantu pengguna dalam menemukan pembuat keputusan dan penjelasan sebuah informasi yang ada. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang visualisasi informasi. Nah, sebelum saya tutup materi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari materi yang saya sampaikan ini. Yang pertama yaitu kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk menampilkan suatu informasi. Nah, tujuan dari visualisasi informasi adalah mengeksplor, menghitung, dan menyampaikan. Terus karakteristik visualisasi yang baik menurut McCormick memiliki 4 karakteristik sebagai yang kita jelaskan tadi ya, menggunakan pola, perbandingan, gambar, animasi, dan warna. Itu adalah kesimpulan dari materi yang dapat saya simpulkan. Nah, selanjutnya itu ada saran. Saran ini menyadari bahwa penulis atau saya sendiri masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan makalah ini dengan sumber-sumber yang masih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin masih banyak dari cara penyampaian saya yang masih kurang baik gitu. Saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.